بلغ مقاصدنا لله من منكذ الإنسان من سقر خير البليات من أرب ومن أجم يا رب بالمصطفى اللهم صل وسلم وبارك عليه. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minat rahimakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Minggu yang lalu kita telah menyimak apa yang terkandung dalam tafsir Jalalain, kembali mukhtarah hadis, yaitu masih dalam Warwal Bukhari. Terakhir. Warwal Bukhari an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba. Qila wa may ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhala jannata wa man asani faqad aba. Ini hadis riwayat Imam Bukhari, yaitu dari Abi Hurairah radhiyallahu an, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, kullu ummati yadkhulunal jannah, setiap umatku bakal masuk surga, illa man aba, kecuali yang tidak mau, kecuali yang enggan. Qila wa may ya'ba ya Rasulullah? Kemudian sahabat bertanya pada baginda Rasulullah, siapakah orang yang enggan masuk surga ya Rasulullah? Qala, jawab Rasulullah, man ata'ani dakhalal jannah, siapa yang mematuhi sunnahku berarti dia pengen masuk ke dalam surga. Wa man asani faqad aba, barang siapa yang enggan, yang ingkar dengan sunnahku, maka sungguh dia adalah tidak ingin masuk ke dalam surga. Jadi kesimpulan hadis di dalam masalah memelihara sunnah ini adalah kembali respon kita sejauh mana ingin masuk surga atau tidak. Nah, kalau ingin masuk surga, sabda Rasulullah, gampang. Apa gampangnya? Mudahnya tinggal mematuhi segala sunnah Rasul, ya. Nah, sebab kalau bicara sunnah Rasul sangat luar biasa, baik di dalam pembicaraan maupun dalam perbuatan atau tata cara berpakaian. Kalau kita 100% mengikutinya, kira-kira sanggup nggak? Contoh Rasulullah bagaimana memberikan contoh ketika mau tidur sampai tidur kembali, nggak ada satupun celah yang tidak dikasih contoh oleh Rasulullah. Mau tidur mengambil wudhu sunnah, kita mau tidur ngambil asfuk jenderal ngambil bantal, ngambil wudhu, ngambil bantal itu. Ya Allah, ini kan. Nah, kita tahu masuk ke kamar mandi saja ada berapa sunnah yang kita peroleh. Pertama, melangkahkan kaki kiri sambil membaca doa. Kemudian kita buang air kecil atau buang air besar, kemudian berdoa. Kemudian ketika keluar, kaki kanan sambil baca doa. Di situ banyak nilai-nilai sunnah. Masuk ke kamar mandi aja itu kurang lebih ada 7 macam sunnah. Belum lagi setelah wudhu kita berdoa menghadap kiblat dengan tangan seperti ini. Itu pun sunnah, Nabi menghadap ke arah kiblat, sunnah. Ya, jadi jangan disamakan dengan doa setelah apa? Salat. Kalau doa setelah salat kan begini, kalau habis wudhu kan begini. Supaya airnya isinya meluncur dari ujung sini sampai sini, begitu menetes ke permukaan bumi dia akan jadi saksi di hadapan Allah. Tuh, makanya jangan digini. Makanya kalau Imam Syafi'i nggak boleh diseka, ya makruh diseka, biar kering di mana. Kalau kita kadang-kadang kan nggak betah, main seka aja pakai anduk.
Ya, padahal yang sunnah kalau Imam Syafi'i jangan diseka. Ya, ini kembali itu baru masuk ke kamar mandi dan keluar. Begitu keluar, kemudian bercermin di kaca, kita baca doa, itu pun sunnah. Menyisir pun sunnah. Ya, ini kembali buat kita semua, banyaklah, belum lagi ketika mau sarapan, habis sarapan keluar rumah, masuk kendaraan, berkendaraan, semua nggak ada satupun perbuatan Nabi nggak diiringi dengan apa? Doa, dengan tujuan supaya kita selalu menyebut nama Allah. Itu tujuannya. Ya, sebab kalau kita nggak mengiringi dengan doa seluruh pekerjaan sebelum dan sesudahnya, bagaimana mau ingat sama Allah, bagaimana zikir sama Allah, sementara yang contoh Nabi kita Muhammad SAW kita nggak pernah pedulikan. Nih, orang seperti ini masuk dalam kategori berarti dia nggak mau masuk ke dalam surga. Ini na'udzubillah min dalik. Cara berpakaian Rasulullah mengutamakan sebelah kanan celana, kayak kaos kaki, sepatu, sendal, dan mencopot atau membuka sebelah kiri, itu pun sunnah Rasul. Kita begitu nggak? Begitu nggak? Kadang-kadang, kadang-kadang. Banyakan mananya. Nah, itu kan sunnah Rasulullah juga. Meludah Rasulullah tidak menginginkan kalau umatnya ke sebelah kanan, meludah ke sebelah kiri. Kalau kita ini kan sunnah Rasulullah. Makanya saya katakan tadi, mampukah kita melakukan 100% sunnah Rasulullah? Karena ada hadis, man ahya sunnati inda fasadi ummati falahu mi'atu syahid. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku di saat umatku mereka jauh tidak mau melakukan sunnahku, tapi kita melakukannya, nilainya sama dengan 100 orang yang mati syahid. Coba, begitu berharganya Rasulullah memberikan motivasi kepada umatnya, jangan sampai meninggalkan apa yang dianjurkan dan dicontohkan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nih, kembali itu baru dalam segi masalah praktek perbuatan kita di dalam mencontoh Nabi. Belum lagi baginda Rasulullah dalam bertutur kata kayak apa beliau. Ya, belum lagi cara berpakaian ini dan semua cara makan, minum dan seterusnya, itu nggak ada satupun nggak Nabi kasih contoh. Ya, termasuk ada yang tanya kencing sambil berdiri. Pernah nggak Rasulullah? Pernah nggak? Nah, ini kalau kita kembali sampai saya punya guru tuh ditanya oleh jamaahnya, guru katanya nggak boleh kencing berdiri, kok guru kencing berdiri? Dia bilang apa? Ente ngaji aja, ntar juga ketemu. Nggak diterangin tuh, sebab kalau terangin besok nggak mau ngaji dia, ilmunya udah dapat. Tapi kalau suruh ngaji kan penasaran. Ente ngaji aja, ntar juga ente dapat. Nah, maksudnya apa? Nah, dalam satu tafsir ada Rasulullah SAW ketika betisnya sakit, atau memang Allah kasih sakit supaya Nabi jangan jongkok. Mungkin udah tahu kan cara duduknya, jongkoknya Rasulullah buang air kecil. Udah tahu kan? Udah tahu belum? Belum. Ya Allah. Coba setiap hari kita buang air kecil. Nah, gimana Rasulullah cara memberikan contohnya? Kan Rasulullah contoh buang air kecil aja. Jadi apa kalau bahasa kita? Bukan jongkok ya, tapi apa? Apa namanya? Nongkrong. Itu seperti itu, ya. Ini contoh Rasulullah seperti itu. Nah, kemudian kenapa Rasulullah melakukan seperti itu? Itu yang disebut istimbat. Istimbat itu tempat pengambilan hukum. Seandainya Rasulullah betisnya nggak sakit, Rasulullah nggak kencing berdiri, lalu umatnya ngambil contoh dari siapa? Nah, berarti di situ Allah, ya, wallahu alam bisawab, Allah Subhanahu wa taala memberikan sakit di betisnya supaya Nabi kencingnya sambil berdiri, sehingga umatnya ada contoh Nabi pernah seperti itu.
Apalagi kita berpergian pakai celana panjangnya ngepres, kemudian jongkok, kira-kira gimana? Nah, itu dia. Di samping robek juga aurat kelihatan. Apalagi yang tanpa tertutup kayak model sekarang umpamanya. Ya ini kembali, itu Rasulullah sebagai tempat pengambilan hukum umatnya, bukan semata-mata Rasulullah kembali tadi sakit betisnya, mungkin di situ Allah ngasih sakit Rasulullah supaya ada contoh buat umatnya, boleh saja kencing sambil berdiri. Kalau Rasulullah nggak ngasih contoh, kita ngambil dari mana? Itu namanya istimbat, pengambilan apa? Hukum. Ya, nah ini contoh. Masih banyak contoh yang lain. Ya, atau Rasulullah kata Ibnu Umar ketika beliau disuguhkan semangka, beliau nggak mau makan. Kenapa? Karena nggak pernah Nabi ngasih contoh dari mana motongnya semangka. Dari atas, dari pinggir. Hah? Semangka dari atas, dari pinggir. Dari atas kata siapa? Lawang Nabi Umar aja nggak mau makan, kenapa? Karena Nabi nggak ngasih contoh. Kalau Nabi ngasih contoh cara memotongnya, mungkin kata Ibnu Umar, saya melakukan, saya makan, kenapa? Tapi Rasulullah nggak memberikan contoh, jadi bingung gimana cara memotongnya. Lebih baik nggak makan gitu. Ya Allah, sampai segitunya. Bahkan kata Ibnu Umar, setiap Rasulullah melangkah seakan injek bekas langkahannya, percis kayak kerbau. Kalau kerbau jalan kan setapak, iya kan? Kemarin itu, besok itu lagi. Makanya kalau kerbau tuh jalan mau ke sawah segala macam, itu terkadang bekas injakannya itu dalam. Kenapa? Karena setiap hari yang diinjak itu terus. Itu sampai-sampai Ibnu Umar kalau Rasulullah melangkah sebelakang Rasulullah, seakan injak bekas Rasulullah menapak. Itu sampai segitu. Itu sahabat. Kalau kita apalagi zaman sekarang, sunnah diapain? Dikebiri, dipapas. Ya Allah Rabbi. Ya, ini kembali buat kita semua. Nah, kedua lagi, siapa lagi yang akan menghidupkan sunnah Rasulullah kalau bukan kita? Ya, makanya Rasulullah kembali memberikan satu dorongan, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang menghidupkan sunnahku berarti dia cinta kepadaku. Siapa yang cinta kepadaku akan bersama aku di dalam surga. Subhanallah. Itu Rasulullah begitu murah hatinya memberikan kesempatan dan dorongan pada umatnya untuk selalu menghidupkan sunnah Rasul. Ya, coba kita baca sebuah buku. Judulnya 79 macam sunnah Rasul dalam salat. Salat ada 79 macam salat sunnah. Kita ngerjain berapa? Badiah, qabliyah, duha, hajat, witir, apa lagi? Tahajud. Tahajud itu salat hajat ya. Ya, namanya tahajud kan salat di waktu malam setelah apa? Tidur. Apakah bentuknya sholat isya atau witir, apa saja, pokoknya yang habis tidur bangun sholat, apapun bentuknya namanya apa? Tahajud. Ya, nah ini nih contoh. Jadi makanya kembali buat kita semua. Nah, kalau seandainya itu kita lakukan apa yang contohkan Rasulullah, makanya saya katakan mampukah kita 100% untuk mencontoh, melakukan perbuatan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nih, Masya Allah, Subhanallah. Makanya jaminan Rasulullah tadi, setiap umatku bakal masuk surga kecuali yang tidak mau. Siapa yang tidak mau ya Rasulullah? Siapa yang mematuhi sunnahku, dia bertunjuk pengen masuk surga. Tapi orang yang enggak peduli dengan sunnahku berarti dia. Tapi ada aturan gimana? Ada aturan, umpamanya contoh salat jaga jarak, Nabi nganjurin rapat. Mana yang dahulukan? Rapat atau renggang? Rapat. Tapi sampai sekarang masjid banyak yang masih renggang.
Ya, ini berarti kan sawu supupakum penata suyata supuk, minta mamisolah, luruskan rapatkan barisannya demi sempurnanya sholat. Kalau rapat, kalau lurus, kalau renggang nggak sempurna. Nauzubillah min dzalik. Jabatan tangan dianjurkan oleh Rasulullah, ijatal kal muslimaini bi sohaipaini gufira lahuma qabla ayatafarraqa. Apabila umat Islam bertemu berjabatan tangan sebelum berpisah, dosanya diampuni oleh Allah. Sekarang jabatan tangan enggak. Kenapa? Takut menular. Apa yang menular? Virusnya. Emang kita punya virus. Ya, Masya Allah. Banyaklah hal-hal yang benar-benar istilahnya termasuk masker sholat. Silahkan pakai masker, itu protokol ya dari pemerintah kita. Silahkan, namanya usaha ikhtiar. Tapi kalau waktu sholat masker turunin ke bawah hidung supaya hidung jangan terhalang oleh sebab ngasar gitu kan. Karena sunnah Rasulullah nyium sujud, tempat sujud sunnah hidung nempel. Yang kedua, waktu sujud sunnah melihat batang hidung. Jadi bukan merem, bukan melotot, tapi lihat batang hidung. Bahkan di dalam sholat, dalam kitab Hidayatul Minna itu, dalam sholat aja ada 500 macam sunnah Nabi. 500 macam. Sejauh mana kita kenal? Coba, itu dalam sholat ya, bukan di luar sholat. Masya Allah. Nih kembali pada kita semua. Makanya Al-Fakir katakan tadi, mungkinkah kita melakukan bisa 100%? Sampai Allah berfirman, qul in kuntum tuhibbunallah fayattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum. Qul in kuntum tuhibbunallah, katakan terhadap mereka ya Muhammad, jika mereka, kata Allah, mencintai aku, kata Allah, yuhibbukumullah, niscaya kamu akan dicintai oleh Allah. Tapi apa firman Allah tersebut? Fayattabi'uni yuhibbukumullah, ikuti saya. Kata siapa? Al-Quran. Tapi dalam tafsir tuhbuni, ikuti, cintai, hidupkan sunnahku, niscaya kamu akan dicintai oleh Allah. Bahkan Allah akan mengampuni dosa-dosa kamu dengan sebab mencintai Rasulullah, melakukan sunnah Rasulullah. Ya, sebab nggak mungkin bisa masuk surga tanpa mengikuti sunnah Rasul. Dari mana resepnya? Allah nggak bisa begitu saja, karena kata Allah, wa ma atakumur rasul fakhuzu wa ma nahakum anhu pantahu. Apa saja yang datangkan kepada Rasulmu kerjain, lakukan, apa yang dilarang tinggalkan. Itu perintah Allah. Makanya nggak mungkinkah kita masuk surga kalau sampai nggak melakukan tapaktilah sunnah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Islam pun tidak akan ada tanpa ada Rasulullah, kan gitu ya. Ini kembali, itulah hadirin tentang masalah siapa orang, setiap umat Rasulullah bakal masuk surga kecuali yang tidak mau. Selesai sudah masuk ad-darsul salis wal khamsuna fi fadli ahli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pelajaran yang ke-53 di dalam keutamaan keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa mahabbatihim. Qala Allah taala innama yuridullahu liyudhhiba ankum rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathira. Yang pertama, untuk mencintai ahlul bait, yakni keluarga baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan firman Allah, innama yuridullah, hanya saja orang-orang yang diinginkan oleh Allah adalah mereka yang liyudhiba ankum rijasa, yang menghilangkan di antara kamu kotoran-kotoran hati alias dosa. Gimana caranya ahlal bait? Yaitu
hai ahlul bait, yakni keluarga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa yutahhirukum tathira, supaya membersihkan diri dengan sebersih-bersihnya. Ini jadi kembali Allah mengingatkan kita sebagai umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan sekadar mencintai Rasulullah, termasuk mencintai ahlul bait yang sekarang diapain? Dihinakan ya, dipenjarakan gitu. Masya Allah. Padahal Rasulullah di hadis lain terjemahnya, siapa yang memusuhi keluarga saya ahlul bait, seakan-akan dia ngajak perang dengan saya. Ya Allah, kalau ngajak perang dengan Rasulullah kira-kira kayak apa? Itu yang menyakiti, melukai hati ahlul bait, keluarga baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Allah perintahkan bahwasanya Allah menginginkan kita menghilangkan diri kita dari berbagai macam kotoran-kotoran noda dan dosa. Untuk apa? Mencintai keluarga Nabi. Dengan yutahhirukum tathiro, dengan cara memberikan sebersih-bersihnya. Jadi jangan ada ganjelan, jangan ada rasa sentimental ataupun benci, apalagi memusuhi. Itu na'udzubillah min dzalik. Kenapa? Ini ada hadis. Warwa Muslim an Yazid ibnu Hibban ibnu Hayyan qala intalaqtu wa anna Husainu banu, yaitu Suirah Saburah wa Amr bin Muslim. Sabrah ya, di sini Saburah ya, pakai bidoma. Kemudian dan Amr bin Muslim kepada Yazid bin Arqam radhiyallahu anhum, falamma jalasna, maka tatkala kami duduk, ilaihi, di sisinya, qala Husain, kemudian Husain berkata, laqad laqita ya Yazaidu khairan katsira. Ini kata siapa nih? Kata Husain yang pergi ke rumah Yazid beberapa orang tadi. Lalu kata Husain baru datang, dia bilang gini, laqad laqita ya Zaid khairan katsira. Sungguh benar-benar kau telah bertemu dengan Rasulullah, bahkan kau mendapatkan berita-berita yang tidak sedikit, yang banyak cerita-cerita dari baginda Rasulullah SAW. Bahkan ra'aita Rasulullah SAW, bahkan kau melihat langsung Rasulullah SAW. Wasamitu hadisahu, bahkan kamu mendengar cerita-cerita Rasulullah. Kemudian wa ghazauta ma'ahu, bahkan kau ikut perang dengan Rasulullah ya Yazid. Wa sholita khalfahu, bahkan kamu ikut salat di belakang Rasulullah. Haddatsana Yazid, ceritakan kepada kami Yazid bagaimana pengalaman kamu bertemu dengan Rasulullah, banyak dengar cerita Nabi, dan langsung kamu ikut salat di belakang Nabi, bahkan ikut perang. Gimana, beritakan coba kepada kami. Itu kata Husain dan sahabat-sahabat yang lain. Lalu apa kata Yazid? Masamita min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan apa yang kamu dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol. Kemudian kata Yazid berkata, ya ibna akhi, wahai anak saudaraku, wallahi, demi Allah, laqad kaburat atau laqad kabirat sinni, ini demi Allah, sungguh usia saya ini udah renta, usia saya udah tua. Wa qadduma ahdi, bahkan telah berlalu, tertinggal jauh dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa nasitu ba'dallazi kuntu min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan saya lupa sebagian yang saya dengar dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pama hadasukum faqbalu, bagaimana kamu bisa menerima cerita dari saya, ya. Wa mala fala tukallifun nihi, dan yang saya istilahnya tidak ceritakan kepada kamu, jangan kamu merasa terpaksa, jangan. Ya, jadi kalau ada yang nggak sampai saya cerita kepada kamu, kamu jangan memaksa saya untuk menceritakan, jangan. Itu pesan Yazid. Sumakola,
kemudian beliau berkata Yazid, qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah berdiri pada satu hari, fina di tengah-tengah kami, khatiban bima'in yuda'a khamman. Rasulullah berkhutbah di tengah-tengah kami, kata siapa? Kata Yazid tadi, itu yuda'a khamman, bernama Khamman. Jadi Rasulullah pada satu hari beliau berkhutbah, kemudian persis di hadapan Khamman, ini nama sahabat. Bainama Makkah wal Madinah, ini Khamman satu nama daerah antara Mekah dan Madinah, itu persis. Jadi satu hari kata Yazid kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau istilahnya berdiri, beliau berkhutbah memberikan ceramah persis di daerah Khamam antara Makkah dan Madinah. Apa yang Rasulullah sabdakan? Fahamidallah, beliau memuji Allah Subhanahu wa taala, mengucapkan alhamdulillah wa asna alaih, dan memuji atas Allah Subhanahu wa taala. Wa wa'adha wa dzakara, kemudian beliau istilahnya memulai dengan memberikan nasihat dan peringatan kepada kami, kata Yazid. Sumakola, kemudian beliau bersabda, amma ba'du, adapun setelah itu, ala ayuhannas, ingat wahai para sahabat-sahabat. Ini dalam pidatonya Rasulullah. Ketahuilah hai sahabat-sahabat, atau nas itu manusia, fa innama ana basyarun, sesungguhnya saya ini adalah manusia biasa. Yusiku ayati Rasulullah Rabbi, yaitu pa ujibu wa ana tarikun fikum taqalain awwaluhuma kitabullah fihi al-huda wan nur, kemudian fakhudhu bi kitabillah wastamsiku bihi, sumakol wa ahlu baiti. Ini Rasulullah dalam pidatonya setelah memuji Allah Subhanahu wa taala, lalu dia katakan, saya ini adalah manusia biasa yang mungkin telah hampir kepada saya didatangi oleh Tuhan saya, yaitu malaikat Israel. Ngapain? Kalau kedatangan malaikat Israel ngapain? Cabut nyawa gitu kan. Wa ana tarikun fikum saqalain, dan saya meninggalkan kepada kalian semua dua yang cukup berat. Apa itu? Awalahuma kitabullah, yang pertama adalah kitab Allah, fihil huda, yang di dalamnya kitab Allah mengandung petunjuk, wan nur, dan mengandung cahaya alias penerangan. Fakhudhu bi kitabillah wamtasiku, yaitu wastamsiku bihi, dan pesan Rasulullah SAW bahwa peganglah, yakni kitab Allah dengan sekeras-kerasnya. Jadi apa yang diungkapkan Rasulullah SAW yang pertama tadi, ini dianggap berat untuk para sahabat dan umatnya, untuk yaitu tentang kitab Allah, yakni Al-Quran. Karena dalam Quran mengandung petunjuk dan merupakan keterangan-keterangan yang mengandung cahaya. Ambil oleh kamu apa yang ada dalam kitab Allah, yakni Al-Quran. Pegang dengan seteguh-teguhnya, jangan sampai lepas itu Al-Quran. Sumakala, kemudian beliau bersabda lagi, wa ahlu bait, yang kedua adalah ahlu bait. Azakarukumullahu fi ahli baiti. Baginda Nabi kita Muhammad SAW memperingatkan kepada kita semua, bahkan demi Allah, fi ahli baiti, di dalam ahli bait saya, dalam keluarga saya. Faqala lahu Husain, maka ketika Yazid menceritakan, lalu Yazid berkata pada Husain, waman ahlu baiti, lalu ditanya Yazid, kata Husain nih, Yazid, siapa sih yang namanya ahlu bait? Yazid, alaysa nisa'uhu min ahlil baiti, bukankah istri-istri Rasulullah termasuk ahli bait? Qala nisa'uhu laysa min ahli baiti. Kata Yazid, yang ditanya oleh si Husain tadi, bahwa istri Nabi adalah bukan ahli bait, kan istrinya. Walakin ahlul baitihi man hurima sadaqata ba'dahu,
Akan tetapi yang namanya ahlul bait adalah yang diharamkan untuk menerima zakat setelah saya. Itu cerita apa? Ahlul bait. Jadi kalau ada ngaku orang keturunan Nabi, dia nerima zakat gak? Kalau masih doyan dengan zakat, berarti bukan keturunan Nabi. Ini Nabi, ya. Kata siapa? Kata Yazid. Itu min hurima sadaqata ba'dahu, yang diharamkan untuk menerima zakat setelah saya. Qala wa manhum, Yazid masih bertanya-tanya kepada siapa? Kepada Yazid Husain tersebut, siapa sih mereka yang ahlul bait? Qala alu aliyun, mereka adalah keluarga Sayyidina Ali. Wa alu Akil, dan termasuk keluarga Akil. Wa alu Ja'farin, termasuk keluarga Ja'far. Wa alu Abbasin, termasuk keluarga Abbas. Qala kullu haula'i hurima sadaqata, semua mereka adalah haram menerima zakat. Qala na'am, betul seperti itu. Nah, jadi kembali kepada kita, kalau kita ingin mengetahui tentang ahlul bait, itulah keturunan Nabi. Tapi lesa nisa'uhu, bukan istrinya. Kalau istri kan bukan keturunan, ya, justru yang membuahkan keturunan kan istri-istrinya. Makanya ketika dikomentari oleh Yazid bahwa istrinya adalah itu bukan termasuk ahlul bait, tapi yang namanya ahlul bait adalah keturunan siapa? Ali karamallahu wajhah. Jadi apa yang dilahirkan oleh Sayyidina Ali, kemudian anak keturunannya itu termasuk apa? Ahlul bait, dengan ciri-ciri haram menerima zakat. Ya. Nah, sekarang kita tinggal lihat deh sejarah-sejarah para habaib yang masih ada sekarang dari berbagai macam suku ataupun kafilah tersebut. Ada dalam satu catatan dokumentasi di kalangan para habaib, apa yang namanya? Yang di Malang itu apa namanya? Bukan Rabita. Yang kalau kita ingin tahu tentang keturunan Rasulullah, ada di situ. Semua keturunan Rasulullah tercatat di situ. Ada waliyah, apa ya? Rabita, ada waliyah. Iya, itu di situ. Nah, itu ada dokumen semua, istilahnya nggak ada terlewati. Contoh, pernah di pesantren Darul Habib ada seorang mengaku Habib. Nah, kemudian diajak diskusi oleh para habaib. Ternyata setelah diperiksa dalam dokumentasinya nggak ada nama dia dan keturunan dia daripada ahlul bait. Itu sampai disumpah, dia berani sumpah. Itu Darul Habib. Ya, dia mengaku sebagai apa? Habib. Nah, oleh mereka para habaib nggak nerima. Kenapa? Nah, kalau anda nggak percaya, coba yuk kita cek, ada nggak nama anda, keturunan anda dalam robitoh kami. Ternyata apa? Nggak ada. Jadi sekarang kalau banyak orang ngaku Habib, ya perlu diapain? Ya diteliti dulu, dikoreksi dulu benar atau tidak dia termasuk keturunan Nabi. Termasuk Habib Rizik. Masih ada nggak? Ada. Dari mana dia? Dari Ja'far kan? Itu kan? Ini kembali kepada itu, namanya silsilah kepada habaib, ya. Nah, jadi makanya kembali buat kita semua pesan Rasulullah SAW supaya jangan sampai kita gegabah bertindak kepada ahlul bait. Na'udzubillah min dzalik. Nah, inilah hadirin jamaah rahimakumullah, dalam pelajaran yang ke-53 tersebut bahwasanya kesimpulannya Allah menginginkan kita sebagai hambanya untuk membersihkan diri dari noda dan dosa dengan sebersih-bersihnya. Ya, nah kenapa? Karena ada pesan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika yaitu Husain dan sahabat-sahabat lain datang kepada Yazid ingin mendengar cerita langsung bagaimana ketika Yazid hidup bersama Rasulullah. Ceritanya seperti itu. Inilah hadirin jamaah rahimakumullah, selesai dua permasalahan dalam dua pelajaran, ya insya Allah kita break dulu sejenak sebelum pelajaran yang ke-54. Iya.
Mm. Iya, ini kronologi dalam sejarah awalnya Salman Al-Farisi ketika dia belum masuk Islam. Dia mendengar akan kedatangan seorang Rasul, katanya Muhammad, ke kota Madinah. Ini Salman Al-Farisi, dia tahu ciri-ciri yang menjadi Rasul dan utusan Allah, di antaranya nggak mau nerima zakat. Salman Al-Farisi bawa sebakul korma. Begitu datang mendapatkan, ya Muhammad, saya ingin berzakat sedekah kepadamu. Nabi tolak, besok dibawain lagi. Nabi tolak sampai 3 kali. Nabi katakan haram bagi saya menerima zakat berikut keturunan saya. Di situ Salman Al-Farisi meyakinkan bahwa inilah yang namanya Rasulullah. Langsung Salman Al-Farisi masuk Islam. Itu contoh ya. Jadi sejarahnya berawal dari situ. Nah, kemudian berkembang dan berkembang sesuai dengan wasiat Rasulullah kepada umatnya, sahabat khususnya maupun umat kini maupun yang akan datang, bahwa ciri-ciri keluarga atau ahlul bait mereka haram menerima zakat. Kebetulan guru kita masih ada silsilah keturunan zuriyah Nabi. Lalu kalau kita mau ngasih zakat, jangan bilang zakat walaupun itu hasil zakat. Tapi apa sabda Rasulullah? Nah, begitu istrinya Salman Al-Farisi ketiga kalinya dia bawa, ya Rasulullah, saya hadiahkan ini korma kepadamu ya Rasulullah. Baru Nabi mau nerima. Berarti keturunan Nabi pun sama. Kalau hadiah bisa nerima, kalau bicara zakat haram karena dianggap kotoran. Ya, sampai cucunya ketika mau makan istilahnya sebuah korma yang hasil zakat, muntahkan, mungkerakan, itu adalah kotoran, haram buat kamu. Itu Nabi pernah sama cucunya menyampaikan seperti itu. Kembali pada kita tadi. Lalu gimana caranya nih? Biasanya gimana? Pengalamannya gimana? Apa kita hanya mengantarkan saja tanpa menanya apa, tanpa menceritakan ini adalah hasil zakat umpamanya, atau kita bawa sekarung beras umpamanya di luar daripada zakat, hasil katakanlah keuntungan umpamanya itu kan di luar apa? Di luar zakat. Nah, ini kembali kalau zuriyah Nabi sesuai dengan apa yang disabdakan Rasulullah, kata Yazid, itu keturunan Nabi adalah haruma sedekah, haram menerima zakat. Ya. Nah, ini kembali kepada kita semua. Apa perlu kita begitu sampai maaf nih zakat umpama. Ya kalau zakat kan jelas haram tadi. Kalau Rasulullah waktu dari Salman Farisi dia bilang, ya Muhammad, ini hadiah dari saya. Jadi Samal nggak pakai kalimat zakat lagi, pakai apa? Hadiah. Kalau hadiah kan di luar apa? Zakat. Itu contoh seperti itu. Ya. Jadi makanya apakah mungkin guru kita nanya, nih Jis, ini zakat apa bukan nih, umpamanya gitu kan, umpamanya. Tapi kan mungkin secara pribadi beliau apakah dia berkata ini bukan zakat, mungkin karena mereka tahu bahwa keluarga ahlul bait nggak boleh nerima apa? Zakat. Nah, ini umpamanya. Kalau menurut silsilah ahlul bait tadi, keturunan Sayyidina Ali, keturunan Ja'far, keturunan Abbas dan lain seterusnya, termasuk Akil tadi. Ada waktu tinggal berapa menit lagi? 7. 12 menit. Masih ada? Iya. Jadi siapa yang perahu nih? Para baib. Kalau ibarat perahu, ketika Luqmanul Hakim berwasiat kepada anaknya, ya bunaya inna dunya bahrun amik qad qarisan nas qad gharikon nas. Wahai anakku, dunia ini bagaikan lautan yang dalam,
Berapa banyak mereka yang tenggelam di dalam lautan. Faj'al safinata al-imanu billah. Jadikan perahu kamu adalah iman kepada Allah. Ini pesan Luqmanul Hakim. Saya ingat dulu waktu ngaji di Al-Maqpulah Kiai itu Bagus Mansur. Beliau di Rawamangun tuh di Jalan Taman Bandeng nulis pesan Luqmanul Hakim. Sama saya ingat sampai sekarang itu. Sekitar tahun 87-an lah. Yaitu beliau menulis qala Luqmanul Hakim ya bunaya inna dunya bahrun amik. Wahai anakku, dunia bagaikan lautan yang dalam. Berapa banyak mereka yang tenggelam di dalam lautan. Maka dari itu jadikan perahu kamu, sampan kamu adalah iman kepada Allah. Nah, pertanyaan tadi, apakah itu termasuk istilahnya dianggap sebagai habaib ini sebagai apa? Perahu yang bisa menyelamatkan, menghantarkan penumpang dari pantai ke pantai yang lain. Coba kalau kita menyeberang, umpamanya nggak ada perahu, kira-kira nah, ya tadi qad gharaqan nas, berapa banyak manusia yang tenggelam. Kenapa? Karena nggak pakai perahu. Tapi dengan adanya perahu, contoh dulu waktu Selat Madura, sebelum ada jembatan, kita kan naik perahu dulu. Itu kan, saya masih ingat dulu waktu diundang ke Surabaya itu, diajak ke Mbah Khalil kan Madura dari Surabaya, itu kan naik perahu. Nah ini tanpa adanya perahu pada saat itu, orang-orang yang ada di Bangkalan untuk menyeberang istilahnya ke daerah sana dari Surabaya, kira-kira kalau muter ataupun naik kapal segala macam biaya berapa duit? Ini kan, nah ini kembali kepada kita. Jadi kalau beliau mengatakan kami adalah ibarat perahu, artinya yang bisa menghantarkan, yang bisa menyelamatkan umat Rasulullah SAW dari satu tempat ke tempat lain, dari pulau ke pulau yang lain, itu dengan sebab adanya apa? Perahu. Jadi wasilahnya apa? Keturunan Nabi. Ya, itu sebagai wasilah. Perahu itu dianggap apa? Wasilah. Nah, kalau seandainya umpamanya, maaf, coba kita lihat sejarah. Ini perkembangan Islam di dunia adalah siapa mereka? Sampai-sampai waktu sejarah ke Kuala Lumpur berada di tengah laut, itu adalah keturunan daripada Syekh Abdul Qadir Jilani, silsilahnya yang nyambung kepada baginda Nabi kita Muhammad SAW. Coba di tengah laut mereka dakwah. Bahkan kebanyakan orang-orang India yang jarah ke sana. Kenapa? Karena sempat beliau itu singgah di negara India menyampaikan dakwahnya, kemudian meninggal di Kuala Lumpur. Ini coba kira-kira cari sejarah dari mana mereka pendakwah pertama datang ke dunia. Kebanyakan dari mana? Minimal Yaman. Ya, karena di sana 1 juta wali. Coba cari, silakan. Baik Jawa Tengah, Jawa Timur, segala macam, termasuk Jawa Barat. Nah, Syarif Hidayah itulah yang pertama kali singgah di daerah Banten, kemudian hijrah ke Cirebon. Itu kan, para wali pun dari 9 wali itu 7 dari Arab, 2 dari Indonesia. Itu kan. Nah, termasuk Syekh Bonang ini, ya, wali namanya Syekh Bonang, itu kan termasuk muridnya, yaitu Syekh Nur Arifin yang saya katakan tadi berada di Kuala Lumpur di daerah Malaysia. Ya, nah, belum lagi Habib Nuh di Malaysia. Ya, waktu haul beliau kami datang dengan Habib Ahmad dengan keluarganya dan rombongan dari Habib Soleh Tanggul tuh Surabaya meluncur ke daerah Lombok dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ini kembali itu Habib Nuh ketika bapak dan ibundanya menyampaikan dakwah ke Malaysia, apa yang terjadi? Karena waktu itu kapal udara belum ada, naik kapal laut. Di tengah lautan itu ombak sangat dahsyat, percis kayak tsunami di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Makanya dikasih nama Nuh karena mengingat sejarah topan ataupun tsunami di zaman Nabi apa? Nuh, sampai dikasih nama apa? Nuh, sampai segitunya. Makamnya di atas bukit, kita naik ke atas, itu Habib Nuh. Kembali dari mana?
Makanya katakan tadi Wali Songo semuanya 9, 7 dari sana, 2 dari Indonesia, itu pun yang ngajarinnya. Nah, contoh yang kedua Habib Soleh. Ini sekarang Habib Umar menyebar para santrinya ke berbagai macam negara untuk dakwah. Sebagaimana yang telah dicontohkan waktu kerajaan Al-Muhtasar pada waktu itu, bagaimana mengembangkan Islam, itu cara berdakwah. Termasuk Habib Soleh ini lagi apa? Bebannya dakwah istilahnya dari sang guru untuk dari negara ke negara. Itu sampai segitunya. Nah, coba kalau tanpa kehadiran mereka kira-kira gimana? Sampaikah Islam terhadap kita kalau tanpa ada mereka? Mereka datang aja terkadang kita cuek, masa bodoh. Padahal ada apa? Ada niat keinginan untuk mensiarkan agama Islam di dunia, termasuk Indonesia. Nah, ini contoh ya. Jadi kembali pertanyaan tadi, kalau seandainya ada beliau mengatakan anggap kami sebagai perahu, artinya yang bisa menyelamatkan dari satu pulau ke pulau yang lain. Kalau tanpa pakai perahu, tadi kata Luqmanul Hakim, berapa banyak manusia yang tenggelam di dalam lautan. Jadikan oleh kamu perahunya iman pada Allah. Jadikan layarnya adalah apa layar? Kalau perahu dulu kan pakai layar, kan tergantung angin. Ini jadikanlah layarnya, kata Luqmanul Hakim, adalah taqwallah, takwa kepada Allah. Jadikan penumpangnya adalah tawakal kepada Allah, berserah diri kepada Allah. Itu Luqmanul Hakim sampai wasiat kepada anaknya seperti itu. Nah, pantas kalau beliau mengatakan anggap kami sebagai sampan alias perahu yang dijadikan alat untuk menyelamatkan sampainya dari satu pulau ke pulau lain. Nah, ini contoh kalau itu memang seperti itu. Itu tujuan kalifatnya perahu adalah alat untuk menyeberang yang bisa menyelamatkan. Ya tadi sejarahnya apa? Yang menyebarkan Islam ke berbagai macam dia dari mana? Ya, coba sampai ada yang buta waktu itu. Dia ahlul qura. Ini cerita sedikit waktu saya ke Yaman. Waktu itu jarah ke makam beliau. Sampai-sampai saya merasakan sendiri. Ketika saya duduk dengan Habib Cindan, itu begitu saya menyentuh karpet terasa hangat percis kayak paha gitu. Ini saya baru bongkar aja ini. Ya, begitu saya duduk dekat beliau, dekat guru kita, saya megang karpet itu. Loh, saya terasa kaget, loh kok hangat percis kayak kita megang paha orang gitu. Begitu terasa hangat itu, saya kaget itu kan. Saya nggak cerita ya senang. Nah, ini kembali salah seorang di antara mereka ketika dia sudah pandai mahir membaca Quran dengan kefasihannya, ketika dia kata gurunya kamu harus pergi dari sini. Lalu dia bilang apa? Tuhan, gimana saya mau pergi? Pertama, dalam keadaan mata saya buta, nggak bisa melihat. Yang kedua, mungkinkah mereka menerima kehadiran saya dalam kondisi seperti cacat begini? Berangkat. Begitu berangkat, begitu dalam satu tempat beliau datang singgah di situ, mendengar suaranya luar biasa, akhirnya oleh masyarakat situ diapain? Nah, ini contoh. Nah, lalu berkembang mendengar segala macam orang berdatangan dari daerah-daerah belajar dengan beliau padahal kondisi buta tunanetra. Nah, setelah berkembang terkenal istilahnya dia adalah ahlul qura yang begitu fasihnya baca Quran, suaranya enak, lagunya luar biasa. Nah, siapa yang nggak nyari beliau? Ya, nah ini kembali tadi itu dalam kondisi seperti itu. Ya, makanya bahagia kalau bapak-bapak yang jarah ke Yaman itu, ya walaupun biaya 45 juta, ya kita puas. Katakanlah 50 juta berikut oleh-oleh. Kalau mau beli oleh-oleh. Ini contoh, itu kembali kepada kita semua cerita tentang masalah yaitu perahu alias sampan. Ya. Ada waktu 1 menit lagi. Baiklah jamaah rahimakumullah,
Inilah yang dapat Al-Fakir sampaikan sesuai dengan apa yang terkandung dalam kitab Muhtalah Hadis. Tentunya harapan kita mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat walafiat. Apa yang dengar bersama jadikan ilmu yang bermanfaat sehingga amal ibadah kita diterima dan mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Kekurangan dan kesalahan kita diampuninya. Kelak kita semua mati husnul khatimah. Allahumma ighfiratuka sami dzunubina wa rahmatuka arja indana min a'malina. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridhak wa la tuwalina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amra wa asak wa hasbunallah ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Da'wahum fiha subhanakallah summa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Mari kita tutup dengan zikir tauhid. Falyatafaddal masykur.